Beberapa tahun terakhir, dunia terasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak. Dari jauh, kelihatannya masih kuat, masih berdiri kokoh, masih berfungsi seperti biasa. Bank masih buka, pasar masih ramai, uang masih berpindah dari tangan ke tangan. Tapi, kalau lo perhatiin lebih dalam, ada suara kecil yang mulai terdengar. Retakan halus yang pelan-pelan melebar. Utang negara melonjak, nilai uang terus tergerus, harga kebutuhan hidup naik lebih cepat daripada gaji kebanyakan orang. Dan anehnya, di tengah situasi seperti itu, sebagian kecil orang justru terlihat semakin tenang. Mereka tidak panik, tidak gaduh, bahkan cenderung bergerak diam-diam seperti orang yang sudah tahu sesuatu lebih dulu. Disinilah pertanyaan penting mulai muncul. Ketika ekonomi sebuah negara mulai goyah, ketika sistem keuangan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang yang berhasil mempertahankan kekayaannya? Apakah mereka hanya beruntung, atau sebenarnya mereka membaca tanda-tanda jauh sebelum kebanyakan orang sadar bahwa badai sedang datang? Sejarah ekonomi sebenarnya penuh dengan cerita seperti ini. Kita sering melihat krisis seolah datang tiba-tiba, padahal kenyataannya hampir tidak pernah benar-benar tiba-tiba. Sebelum krisis finansial global yang dipicu oleh runtuhnya pasar properti di Amerika pada peristiwa yang dikenal sebagai Global Financial Crisis, tanda-tandanya sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Kredit terlalu mudah, utang menumpuk, harga aset naik terlalu cepat, dan orang mulai percaya bahwa harga hanya bisa naik selamanya. Ketika keyakinan seperti itu menjadi kepercayaan massal, biasanya itu pertanda sistem sudah terlalu panas. Dan seperti mesin yang dipaksa bekerja melebihi batasnya, suatu saat pasti ada bagian yang jebol. Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesia pada peristiwa besar yang dikenal sebagai Asian Financial Crisis. Saat itu, rupiah yang sebelumnya terlihat stabil tiba-tiba jatuh bebas. Perusahaan besar kolaps, bank runtuh satu persatu, dan dalam waktu singkat, kehidupan ekonomi jutaan orang berubah drastis. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tabungan menyusut nilainya, dan rasa aman yang selama ini dianggap biasa tiba-tiba hilang. Tapi, di tengah kekacauan itu, ada juga orang yang justru mampu bertahan, bahkan bangkit lebih kuat setelah badai lewat. Bukan karena mereka punya kemampuan magis, melainkan karena mereka membaca pola yang sama yang berulang dalam sejarah. Kalau kita tarik garis lebih jauh lagi, pola ini bahkan sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Sistem keuangan modern selalu bergerak dalam siklus. Ada masa pertumbuhan, masa euforia, masa gelembung, lalu masa koreksi atau krisis. Setelah itu, sistem perlahan bangkit lagi dan siklus kembali berulang. Banyak ekonom menyebutnya sebagai siklus bisnis, dan salah satu yang sering membahas pola ini adalah ekonom bernama Ray Dalio. Dia sering menjelaskan bahwa krisis besar biasanya bukan sekadar kecelakaan ekonomi, tetapi hasil dari akumulasi utang, kebijakan moneter, dan perilaku manusia yang terlalu optimistis terhadap masa depan. Masalahnya, kebanyakan orang baru sadar ketika krisis sudah benar-benar terjadi. Ketika berita buruk muncul di televisi, ketika harga melonjak di pasar, ketika nilai uang terasa makin tipis setiap bulan. Pada titik itu, biasanya sudah terlambat untuk melakukan banyak hal. Orang mulai panik menjual aset, menarik uang, atau mengambil keputusan terburu-buru yang justru memperburuk keadaan mereka sendiri. Sebaliknya, orang yang lebih siap biasanya melihat ekonomi seperti seorang navigator melihat laut. Mereka tahu, laut bisa tenang, tapi juga bisa berubah menjadi badai. Karena itu mereka tidak menunggu badai datang baru mencari pelampung. Mereka sudah menyiapkan perahu, peta, dan jalur alternatif jauh sebelumnya. Salah satu prinsip paling sederhana dalam bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi sebenarnya terdengar hampir klise, tapi tetap relevan sampai hari ini. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dalam bahasa ekonomi modern, itu disebut diversifikasi. Tapi dalam praktiknya, konsep ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira diversifikasi berarti punya banyak jenis investasi digital atau saham yang berbeda. Padahal, jika semuanya masih bergantung pada sistem keuangan yang sama, risikonya tetap terhubung. Orang yang benar-benar memikirkan keamanan jangka panjang biasanya membagi kekayaannya ke dalam beberapa lapisan perlindungan. Ada aset yang liquid, ada aset yang tahan terhadap inflasi, ada juga aset yang memiliki nilai intrinsik di dunia nyata. Dalam konteks ini, banyak investor terkenal seperti Warren Buffett sering mengingatkan bahwa memahami nilai sebuah aset jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tren pasar. Di saat ekonomi stabil, uang kertas terasa sangat kuat. Kita bisa membeli apa saja dengannya, menabung di bank, bahkan berinvestasi secara digital hanya lewat layar ponsel. Tapi dalam sejarah panjang ekonomi dunia, nilai mata uang sebenarnya tidak pernah benar-benar permanen. Banyak mata uang pernah kehilangan sebagian besar nilainya karena inflasi, perang, atau kesalahan kebijakan ekonomi. Dari Jerman pada masa hiperinflasi di awal abad ke-20, hingga berbagai negara yang mengalami krisis mata uang, cerita tentang uang yang nilainya menyusut bukanlah hal baru. Itulah sebabnya, dalam setiap krisis besar selalu muncul pertanyaan lama yang kembali relevan. Jika nilai uang berubah, di mana sebenarnya nilai kekayaan itu disimpan?
Sebagian orang memilih aset fisik seperti tanah, sebagian lagi memilih komoditas seperti emas. Bukan karena emas terlihat mewah, tetapi karena selama ribuan tahun, logam ini memiliki sifat yang unik. Jumlahnya terbatas, tidak mudah rusak, dan di hampir semua peradaban manusia, emas selalu dianggap memiliki nilai. Dalam sejarah panjang perdagangan dunia, emas bahkan pernah menjadi dasar sistem moneter global melalui sistem yang dikenal sebagai gold standard. Walaupun sistem itu tidak lagi digunakan secara penuh oleh kebanyakan negara modern, gagasan di baliknya tetap sederhana. Nilai uang seharusnya memiliki sesuatu yang nyata di belakangnya. Namun tentu saja, bertahan di tengah kemungkinan krisis ekonomi tidak hanya soal memilih aset. Ada faktor lain yang sering jauh lebih penting, yaitu cara berpikir. Ketika ekonomi sedang tumbuh cepat, orang cenderung merasa semuanya akan baik-baik saja. Risiko dianggap kecil, peluang terlihat besar. Tapi ketika keadaan mulai berubah, mentalitas seperti itu bisa menjadi jebakan. Orang yang bertahan biasanya memiliki satu kualitas yang jarang disadari banyak orang, yaitu kemampuan untuk tetap rasional ketika orang lain panik. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena berita buruk muncul setiap hari. Mereka juga tidak terlalu percaya pada janji keuntungan cepat yang sering muncul ketika ekonomi sedang tidak stabil. Di dunia modern yang sangat terhubung oleh informasi, ketakutan bisa menyebar lebih cepat daripada krisis itu sendiri. Satu berita tentang pasar jatuh bisa memicu kepanikan massal di seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Tapi jika kita melihat sejarah lagi dengan jujur, krisis selalu diikuti oleh fase pemulihan. Sistem ekonomi mungkin retak, tetapi jarang benar-benar hancur selamanya. Di titik inilah perspektif menjadi sangat penting. Bertahan dalam ekonomi yang tidak pasti bukan berarti hidup dalam ketakutan setiap hari. Justru sebaliknya, ini tentang memahami realitas tanpa ilusi, bahwa dunia memang tidak stabil, bahwa siklus ekonomi akan terus berulang, dan bahwa keputusan finansial yang bijak seringkali terlihat membosankan dibandingkan spekulasi yang terlihat menarik. Ketika lo melihat lebih dalam, strategi bertahan sebenarnya bukan rahasia besar yang hanya diketahui segelintir orang. Prinsipnya sederhana, kurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, lindungi sebagian kekayaan dari inflasi, dan selalu sisakan ruang untuk beradaptasi ketika keadaan berubah. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, fleksibilitas seringkali lebih berharga daripada kekayaan besar yang tidak bisa digerakkan. Pada akhirnya, ekonomi sebuah negara mungkin mengalami pasang surut. Sistem keuangan bisa berubah, mata uang bisa berfluktuasi, bahkan model bisnis yang dulu dianggap aman bisa tiba-tiba tergeser oleh perubahan teknologi atau geopolitik. Tapi satu hal yang jarang berubah adalah sifat dasar manusia. Kita selalu mencari keamanan, stabilitas, dan cara untuk melindungi masa depan keluarga kita. Karena itu, ketika orang berbicara tentang kemungkinan krisis atau runtuhnya sistem ekonomi, mungkin yang lebih penting bukanlah rasa takutnya, melainkan kesadarannya. Kesadaran bahwa dunia memang tidak selalu stabil. Kesadaran bahwa keputusan kecil hari ini bisa menentukan kondisi kita beberapa tahun ke depan. Dan kesadaran bahwa belajar memahami ekonomi sebenarnya bukan hanya urusan para pakar di universitas atau bank sentral, tetapi juga urusan setiap orang yang ingin hidup lebih tenang di masa depan. Kalau kita melihat perjalanan ekonomi dunia sampai hari ini, satu pelajaran sederhana selalu muncul berulang kali. Orang yang bertahan bukan selalu yang paling kaya di awal, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Mereka yang memahami bahwa keamanan finansial bukan dibangun dalam satu malam, melainkan dari serangkaian keputusan kecil yang konsisten selama bertahun-tahun. Dan mungkin disitulah inti dari semua pembicaraan tentang krisis ekonomi. Bukan tentang menakut-nakuti, bukan juga tentang memprediksi kiamat finansial, tetapi tentang memahami bahwa dunia selalu berubah. Ketika kita memahami pola perubahan itu, kita tidak perlu panik setiap kali berita buruk muncul. Kita hanya perlu lebih sadar, lebih siap, dan sedikit lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, ketika kalian mendengar orang berbicara tentang kemungkinan badai ekonomi di masa depan, mungkin sikap paling masuk akal bukan langsung percaya atau langsung menolak. Lebih baik kita melihat data, memahami sejarah, dan belajar dari pola yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Karena pada akhirnya, ekonomi global mungkin terlihat seperti sistem yang sangat rumit, tapi perilaku manusia di dalamnya seringkali sangat sederhana. Dan kalau ada satu pesan yang bisa diambil dari semua cerita tentang krisis, kebangkitan, dan perubahan ekonomi sepanjang sejarah, mungkin ini pesannya. Jangan terlalu percaya bahwa sistem akan selalu berjalan sempurna, tapi juga jangan terlalu takut seolah semuanya akan runtuh besok pagi. Di antara dua ekstrim itu, ada ruang yang cukup luas untuk berpikir jernih, membuat keputusan rasional, dan membangun keamanan finansial secara perlahan. Akhirnya kita sampai pada titik sederhana yang sering terlupakan. Masa depan ekonomi mungkin tidak sepenuhnya bisa diprediksi, tapi cara kita mempersiapkan diri selalu berada dalam kendali kita.
Kita bisa memilih untuk terus belajar, memahami risiko, dan tidak mudah terhanyut oleh euforia maupun kepanikan. Semoga cerita dan refleksi ini bisa menjadi pengingat kecil bahwa di tengah dunia yang kadang terasa kacau, masih ada ruang untuk berpikir tenang dan bertindak bijak. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, kalian bisa bantu channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol suka, bagikan ke teman yang mungkin juga sedang mencoba memahami dunia ekonomi yang makin rumit ini, dan kalau kalian ingin terus mengikuti pembahasan seperti ini ke depannya, kalian juga bisa berlangganan channel ini. Karena semakin banyak orang yang mulai memahami cara kerja uang dan ekonomi, semakin besar juga peluang kita semua untuk menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan lebih siap.